Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini boleh kembali menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi semua umat Kristen yang ada di seluruh dunia. Bahwa kita saat ini memperingati kembali akan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah berkorban menyerahkan nyawanya bagi kita semuanya. Tetapi hari ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbeda. Yang lain dari biasanya yang kita lakukan, menjadi sesuatu yang sangat berat bagi semua kaum Nasrani yang ada di seluruh dunia. Termasuk kita yang ada di Indonesia pada saat ini, oleh karena adanya virus corona yang sedang mewabah yang ada di Indonesia, kita seperti dipaksakan untuk kita merayakan Paskah, merayakan ibadah Jumat Agung ada di rumah kita masing-masing. Tetapi kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak mengadakan ibadah kita di gereja, di gedung kita yang megah, di gedung kita yang mewah, dengan iringan musik yang sangat merdu, yang sangat indah, tetapi kita tetap bisa merayakan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Pada hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati hari-hari yang istimewa, mengenang kembali kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini saya ingin mengajak kita semuanya merenungkan tentang firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Saya ingin membacakan satu ayat untuk kita semuanya di dalam ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami ingin diam sejenak Tuhan. Kami ingin duduk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau urapi dan kuasai dengan Roh-Mu. Sehingga firman Tuhan ini akan menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, korban yang amat agung. Ya. Sebelum kita melanjutkan banyak hal, di dalam keadaan kita sekarang ini, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita tidak diizinkan untuk berkumpul di gereja, untuk kita beribadah merayakan Paskah maupun menikmati ibadah Jumat Agung kita. Tetapi disinilah sesungguhnya kita sedang diuji oleh Tuhan untuk mengetahui kedalaman hati kita, untuk mengetahui kedalaman iman kita, sejauh mana kita mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain juga, Tuhan sedang mempertontonkan kepada kita semuanya betapa dahsyatnya kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sedang memberitahukan kepada gerejanya tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini, pada akhirnya mereka tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya sama sekali dalam kehidupan kita di dunia ini, selain kita membutuhkan Yesus yang paling utama dan yang terutama dan yang paling penting yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat fakta yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Sesungguhnya Tuhan telah menghancurkan tembok-tembok gereja. Kalau kita memperhatikan pada saat ini, gedung-gedung gereja yang mewah, gedung-gedung gereja yang megah, yang selama ini membelenggu kita, di mana kita semua terlalu mengagumi kemegahannya, kita terlalu puas, kita terlalu kagum di dalamnya, tetapi kita melihat di dalamnya sedikit pun tidak ada yang kagum kepada Tuhan di dalam kemegahan gereja. Tuhan pun juga selama ini tidak pernah tinggal di dalamnya. Justru rumah Tuhan yang seharusnya menjadi rumah doa, yang seharusnya menjadi rumah pujian, rumah penyembahan, tidak lagi menjadi tempat puji-pujian dan penyembahan yang sesungguhnya,
Sebab tidak ada penyembahan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh terjadi di dalam gedung gereja. Kita perhatikan yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga sedang pada saat ini menghancurkan semua rutinitas dan aktivitas pelayanan gereja kita yang selama ini kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita mengetahui ada begitu banyak hal yang dilakukan oleh semua orang yang ada di dalam gereja, tetapi sesungguhnya ada begitu banyak orang yang berusaha mencari panggung dan sensasinya sendiri, hanya untuk mencari kepuasan bagi diri mereka sendiri tanpa mereka melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Aktivitas rutinitas yang membosankan tanpa kuasa Tuhan. Disinilah Tuhan menginginkan supaya kita keluar dari pelayanan kita yang menjenuhkan, pelayanan kita yang membosankan, untuk kita ini memberitakan kuasa Tuhan yang menyelamatkan kepada semua orang, kepada warga-warga jemaat yang lain, kepada warga masyarakat yang lain, bahwa ada kuasa Allah yang lebih besar di dalam Yesus Kristus yang seharusnya itu menjadi tumpuan dan harapan bagi semua orang. Kita terlalu banyak menghabiskan biaya yang besar di dalam kehidupan kita ini, dalam pelayanan gereja kita ini, bukan semata-mata untuk pelayanan sosial yang berkelanjutan untuk menjangkau jiwa bagi Kristus. Kita lebih kepada kepuasan-kepuasan diri kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini Tuhan juga sedang menghancurkan semua tata ibadah gereja kita. Jika kita melihat ibadah kita monoton, ibadah kita ini kita lakukan kering tanpa ada kuasa sama sekali di dalamnya, bahwa sesungguhnya kita dibawa kepada pemahaman yang mulai pudar, yang selama ini kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, suatu saat nanti engkau tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang selama ini kita tinggalkan. Kehidupan peribadatan kita yang telah kita lakukan sesungguhnya telah tidak berkenan kepada Tuhan selama ini. Tidak ada roh, tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang penuh dengan belas kasihan itu. Tidak ada kebenaran yang di dalamnya seharusnya terkandung dalam peribadatan kita. Kita melihat di dalam kehidupan kita pada saat ini, bercerminlah bahwa selama ini kita tidak sedang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan hati kita yang senantiasa tertuju kepada Allah. Kita pada saat ini tidak dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan kita dengan terbuka dan penuh ucapan syukur menerima firman Tuhan. Kita beribadah tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran yang kita yakini. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah berkenan sama sekali. Bahkan kita tidak bertobat dalam keadaan kita yang seperti itu. Kita beribadah hanya sekedar menjalani rutinitas kita saja sebagai orang Kristen untuk memenuhi kewajiban kita saja. Tetapi sesungguhnya di dalam hati kita tidak sedang beribadah dengan kuasa Allah. Roh Tuhan tidak ada pada kita semuanya. Kebenaran juga yang seharusnya menjadi tuntunan hidup kita tidak ada sama sekali dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan ingin melihat bagaimana semua orang pada akhirnya sedang sibuk mencari keselamatan bagi diri mereka sendiri. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari Tuhan supaya mereka selamat. Adanya bencana yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semuanya terkandung hikmah yang luar biasa. Bahwa pada akhirnya tembok-tembok gedung megah yang ada di dalam gereja tidak pernah dapat mampu menyelamatkan kita dari kematian pun. Pelayanan-pelayanan kita yang luar biasa tidak pernah juga mampu menyelamatkan kita. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rutinitas pelayanan kita, semuanya tidak pernah dapat menghasilkan keselamatan di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan berkata, sekarang engkau semua mencari aku, seolah-olah kematian itu sudah dekat denganmu. Faktanya adalah bahwa kita semuanya takut dengan kematian. Tetapi kita mengira bahwa keselamatan itu bisa kita dapatkan dengan kita berbuat baik, dengan kita melayani Tuhan, dengan kita beribadah, menjalankan kehidupan agama kita. Dengan kita beragama yang baik, kita bisa selamat salah. Pemikiran-pemikiran yang salah inilah yang selama ini terus meracuni pikiran kita. Seolah-olah apa yang kita lakukan di dalam gereja itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan.
Benarkah demikian? Tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Pengetahuan kita tentang ilmu agama, kita mengira bahwa itu cukup untuk kita ini diselamatkan. Tetapi Tuhan berkata, tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita butuh pengorbanan yang agung yang dapat menyelesaikan masalah dosa kita. Dan itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 21 ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kita dapat melihat bagaimana Yesus memberitahukan kepada Nikodemus bahwa pada akhirnya semua kebaikan dan kesalehan serta kehidupan agama yang baik tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, bahwa keselamatan hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Siapa sih Nikodemus itu? Siapa Nikodemus ini? Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Mari kita melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, seorang yang sangat dihormati, seorang yang saleh. Ya. Bisa dikatakan dia adalah seorang yang tahu dan mengerti tentang kitab-kitab hukum. Seorang muda yang sangat baik, seorang yang berpendidikan tinggi, intelektual, cendekiawan muda. Ya. Dia adalah seorang yang dengan kesungguhan hati berusaha untuk mencari Yesus, untuk mencari tahu rahasia tentang Injil yang menyelamatkan. Dengan melihat gambaran hidup Nikodemus itu, mungkin kita dapat berpikir bahwa sesungguhnya cukup dia ini untuk memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Orang yang saleh, orang yang sangat baik, tahu tentang kitab-kitab hukum Allah. Tetapi kenyataannya Yesus di sini ingin menegaskan kembali kepada kita semuanya bahwa kehidupan agama yang baik, kesalehan maupun perbuatan-perbuatan yang baik tidak pernah cukup untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut. Jelas apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Itu sebabnya Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menegaskan bahwa manusia butuh kurban yang maha agung dan yang maha kudus yang dapat menyelesaikan masalah dosa yang selama ini telah menjauhkan kita dari kasih Allah. Korban yang sebanding dengan dosa manusia di seluruh dunia yang dapat menyelamatkan kita dari maut. Siapakah dia yang menjadi korban agung itu? Saya katakan hanya Yesus. Tidak ada yang lain di dunia ini. Hanya Yesus. Hanya dialah satu-satunya nama yang di dalamnya kita diselamatkan oleh dia. Bagaimana mendapatkannya? Menerima dan mempercayai kasih karunia yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan yang telah dikaruniakan Allah Bapa menjadi korban tunggal yang amat agung di dalam kehidupan kita bagi dunia ini. Kita dapat melihat apa yang terjadi. Mengapa kita harus menerima Yesus dan mempercayai Yesus? Ada 3 hal yang menarik di sini dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dialah pemberian Allah yang maha agung berdasarkan kasih karunia-Nya. Disebut kasih karunia. Di dalam ayat yang ke-16 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Disebut sebagai kasih karunia karena bukan kita yang mengusahakannya. Bukan kita yang bekerja untuk mendapatkannya, melainkan suatu pemberian dari Allah sendiri berdasarkan kerelaan hati Allah kepada manusia yang penuh dengan belas kasihan. Hal ini seperti yang diperbuat Allah kepada Abraham. Ketika kita melihat bagaimana Abraham ketika ingin mempersembahkan Ishak, Tuhan menyediakan domba sembelihan yang siap menjadi korban pengganti dari Ishak. Tuhan tahu apa yang perlu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang pada saat ini sangat mendesak di dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengaruniakannya kepada kita semua
bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hidup beragama kita yang lebih baik dari yang lain, tetapi hanya orang-orang yang meresponi kasih karunia-Nya yang akan diselamatkan oleh iman dan percayanya kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 berkata kepada kita semuanya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Allah memberikan pemberian yang baik ini untuk semua orang, tetapi Tuhan hanya menyelamatkan kepada mereka yang meresponi kasih karunia-Nya dengan mempercayai Dia dalam hatinya dan seluruh hidupnya, dan yang mau mengakui Dia dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan yang telah mati dan bangkit, yang hidup untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus pun juga perlu merespon panggilan Tuhan ini untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk mempercayai anak yang diberikan oleh Allah, anak manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah diberikan Allah ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Nikodemus tidak akan pernah dapat selamat jikalau Nikodemus tidak mau menerima dan meresponi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Demikian pula kita juga harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita jika kita ingin diselamatkannya. Dialah korban yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, Dialah Yesus korban tunggal yang amat agung yang disediakan Allah menjadi tebusan bagi semua orang. Ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan dengan berbagai cara yang sudah dilakukan, telah mengetuk pintu hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kegagalan manusia untuk menebus dosa-dosanya dengan berbagai korban sembelihan, korban bakaran, dan berbagai korban lainnya telah membuat hati Allah yang berlimpah-limpah dengan kasih itu berkenan untuk dicurahkannya kepada manusia yang hina dan berdosa seperti kita. Ditegaskan di dalam ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dialah yang akan menjadi korban yang agung di dalam kehidupan kita. Seberapa besar kasih Allah itu jika dibandingkan dengan besarnya dosa yang telah kita lakukan di dunia ini terhadap Allah. Rasul Paulus dalam doanya kepada jemaat Efesus menjelaskan supaya jemaat itu dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha dahsyat di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya tidak terukur oleh manusia besarnya kasih Allah kepada manusia. Allah mengaruniakan Kristus kepada kita bukan untuk menghakimi dunia ini, atau bukan pula untuk membangun kerajaannya di dunia ini, ataupun untuk membangun kembali kerajaan Daud seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki supaya Kristus ketika dikaruniakan Allah di tengah-tengah dunia ini menyelesaikan masalah dosa manusia yang sudah sangat memprihatinkan melalui salib. Melalui kematiannya Kristus menjadi korban yang amat agung, supaya Ia menebus dosa manusia dengan darahnya yang kudus, darah dari anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dialah korban penebus dosa yang disediakan Allah, yang dikaruniakannya kepada kita semua. Maka sudah selayaknya kita menghormati Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mau mati untuk orang yang berdosa seperti kita, selain daripada Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang berlimpah kasih dan karunia-Nya kepada kita. Itu hal yang kedua. Kita patut mempercayai Yesus, kita patut menerima Dia, sebab Dialah Allah yang maha kudus, yang tidak bercacat celah, yang telah mengorbankan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, orang-orang yang sudah sangat berdosa, baik kepada hukum Allah maupun kepada hukum-hukum Allah yang lainnya. Yang ketiga, mengapa kita patut mempercayai Yesus dan menerima Dia sebagai Allah dan Tuhan kita?
Dialah yang diberikan Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal supaya tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 ini, ada 3 ungkapan hati Allah yang sesungguhnya sedang diajarkan oleh Yesus kepada Nikodemus dan juga kepada kita semuanya. Yang pertama tidak binasa, yang kedua menyelamatkan, yang ketiga hidup kekal. Ini berbicara tentang hati Allah yang sungguh luar biasa. Jelas sekali kehendak Allah atas umat manusia itu adalah kehidupan, bukan kebinasaan ataupun kematian. Allah menciptakan manusia bukan untuk dibinasakan. Sungguh hati Allah akan sangat bersedih jika manusia yang diciptakannya serupa dengan gambarnya harus binasa dalam hukuman kekal. Allah menciptakan manusia untuk suatu tujuan yang mulia, supaya manusia memuliakan Allah, memuji dan menyembahnya senantiasa. Bukan kematian yang Allah harapkan, melainkan hidup kekal dalam kemuliaan Allah. Untuk itu, sesuai dengan janjinya kepada nenek moyang kita umat Israel yang terdahulu, bahwa Allah tidak akan lagi membinasakan atau menghapuskan kembali semua umat manusia dan semua makhluk yang ada di muka bumi, seperti yang dulu pernah dilakukannya, tetapi akan menyelamatkannya. Dan Yesus adalah jawaban dari semua pergumulan manusia, dari setiap zaman, bahwa dialah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi untuk menyelamatkan manusia. Dan puncak kasih Allah dinyatakan melalui salib yang hina, semata-mata supaya kita semuanya tidak binasa, tetapi kita akan diselamatkannya beroleh hidup yang kekal. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ayat 16 bagian yang terakhir mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Dialah korban yang diberikan Allah untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Dialah yang layak untuk kita percayai. Dialah Allah yang sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Dia pemberian Allah, bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, tetapi Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dialah yang akan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Kematiannya bukanlah semata-mata karena kita ini berbuat baik kepada Allah, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar telah dinyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Sekalipun kita ini, dosa kita seperti darah yang sudah sangat memprihatinkan, tetapi Tuhan mengasihi kita semuanya. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah respon terhadap anugerah Allah ini. Nikodemus seorang yang sangat luar biasa, seorang pemimpin yang baik, hidup beragamanya sangat baik, ia saleh, sangat dihormati semua orang. Seorang yang telah sungguh-sungguh mencari Tuhan juga. Bahkan malam hari dia mencari Tuhan untuk mendengar berita rahasia Injil yang benar untuk keselamatannya. Tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan itu di dalam kehidupannya dengan semua kebaikan, kesalehan, dan juga dengan kepandaian serta kehidupan beragamanya yang baik, jika dia tidak meresponi panggilan Tuhan untuk menerima dan mempercayai Yesus sebagai Allah dan Tuhan, mengakuinya di dalam hidupnya bahwa Yesus adalah Allah yang telah mati dan bangkit untuk dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau kepada kita semuanya. Apakah kehidupan agama kita sebanding dengan kehidupan beragama yang dilakukan oleh Nikodemus? Sejajarkah kita seperti Nikodemus, menjadi orang yang saleh, orang yang baik? Jika kepada Nikodemus saja Tuhan berkata dengan tegas bahwa dia butuh Yesus, dia tidak akan pernah selamat hidupnya jika tidak menerima Yesus, jika tidak dilahirkan kembali, jika dia tidak mempercayai Yesus di dalam hidupnya. Dengan demikian, semua ini akan meruntuhkan pandangan dunia ini, yang selama ini berkata, kehidupan yang baik, ilmu pengetahuan agama dan kesalehan bisa menyelamatkan manusia. Tetapi faktanya, tidak ada seorang pun yang akan selamat tanpa Yesus di dalam hidup mereka.
Ingatlah, Tuhan tidak pernah butuh ibadah kita yang berapi-api. Tetapi yang kita lakukan tanpa ada Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah dan kita puji. Tuhan tidak butuh gedung-gedung gereja yang megah supaya Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi yang disanjung dan dimuliakan di dalamnya ternyata bukan Allah kita. Tuhan tidak butuh pelayanan-pelayanan kita yang hebat, pekerjaan-pekerjaan dan jerih payah yang kita lakukan di dalam gereja. Tetapi sesungguhnya yang kita lakukan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi lebih untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya, semua yang kita lakukan di dalam gereja tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan berdampak apapun di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak akan pernah menyelamatkan kita sama sekali. Jika kita tidak menerima, kita tidak mau mempercayai Yesus yang telah mati berkorban bagi kita, yang telah tergantung di kayu salib untuk saudara dan saya. Jika kita tidak mempercayai Dia, kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak butuh semua kebaikan kita sehingga kita diselamatkannya. Tuhan tidak butuh kesalehan kita sehingga kita diselamatkannya. Tuhan tidak butuh intelektualitas kita supaya kita diselamatkannya. Tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, yang telah rela mengorbankan nyawanya menjadi tebusan atas segala dosa dan pelanggaran yang kita buat di dalam kehidupan kita semuanya. Kita semua butuh Yesus agar kita hidup. Dialah satu-satunya korban tunggal yang amat agung yang telah disediakan dan dikaruniakan Allah bagi kita. Melalui ibadah Jumat Agung ini, saya ingin mengajak saudara sekalian, mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Allah yang menjadi juru selamat kita secara pribadi. Terimalah kasih karunia-Nya, percayalah hanya kepada Dia yang berkuasa atas semua yang hidup dan yang mati. Jadikan Yesus sebagai pusat ibadahmu, pusat pujian dan penyembahanmu. Jadikan Dia Tuhan yang memimpin hidupmu. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita semuanya. Kiranya firman Tuhan melalui perenungan Jumat Agung ini akan mengingatkan kepada kita kembali, akan memperbarui iman kita kembali, akan menyegarkan roh kita kembali yang selama ini kita melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan di dalamnya. Hidup di dalam kebenaran, mempercayai Tuhan sebagai Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami semuanya semakin mengerti dan memahami bahwa Engkaulah satu-satunya Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang saat ini kami peringati kematian-Mu di kayu salib hanya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Kami bersyukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.